Bersama saya Friska Clarissa. Proses ekshumasi almarhum Soetrimo telah selesai. Namun sejumlah barang milik Soetrimo hingga kini belum dikembalikan. Pihak keluarga di Banyumas, Jawa Tengah mempertanyakan mengapa barang pribadi Soetrimo belum diserahkan ke keluarga. Kuasa hukum keluarga Soetrimo, Aan Roheni bilang pakaian, dompet berisi kartu ATM, dan surat-surat penting serta handphone milik Soetrimo harus dikembalikan ke pihak keluarga. Kuasa hukum berharap barang-barang tersebut ditemukan dan kalau memang dibutuhkan dapat diserahkan untuk kebutuhan penyidikan. Keluarga berharap pihak-pihak yang menguasai barang-barang Soetrimo bersedia mengembalikan ke keluarga. Saya juga mendapatkan kuasa khusus untuk mendatangi rumahnya Pak FA dan keluarga atau ke rumahnya Pak Febrio ya, karena dugaannya memang yang megang terakhir HP itu yang bersangkutan. Kita akan mendetek dan meminta baik secara lisan didatangi ataupun secara tertulis terkait barang-barang milik almarhum, kan itu memang milik almarhum. Barang-barangnya berupa HP yang jelas satu, itu kedua dompetnya warna hitam, di dalam dompet juga ada ATM dan lain-lain, lalu baju-baju yang bersangkutan. Dan juga surat-surat kayak misalnya data dia lah secara pribadi, dokumen-dokumen pribadi lah. Nanti kalau misalnya ternyata HP-nya dikembalikan ya kita akan serahkan ke penyidik. Tim forensik gabungan telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah Soetrimo dalam proses ekshumasi. Sejumlah ahli dari berbagai bidang ilmu dilibatkan. Karo Labdokes Pusdokes Polri, Brigjen Sumi Hasri Purwanti menyatakan pemeriksaan terhadap jenazah pegawai ex-Jampitsus tersebut tidak hanya dilakukan oleh dokter spesialis forensik, tetapi juga melibatkan ahli laboratorium forensik, ahli toksikologi atau racun, ahli DNA, hingga ahli histopatologi anatomi. Pelibatan berbagai ahli tersebut agar pemeriksaan dapat dilakukan secara komprehensif. Kami juga dari Perhimpunan Dokter Forensik Mediko Legal Indonesia melibatkan beberapa ahli di dalamnya. Selain spesialis forensik mediko legal, kami juga mengajak teman-teman dari laboratorium forensik dan dari laboratorium toksikologi di UI, juga di UNER untuk memeriksa hasil labnya nanti, dan juga dari ahli DNA dan ahli histopatologi anatomi. Sehingga kita bekerja dengan menyeluruh, komprehensif, dan hasilnya juga berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium nanti yang kita dapatkan. Ketua Tim Forensik yang menangani kasus Soetrimo, Ahmad Yudianto, memastikan tidak ada luka akibat pukulan benda tumpul atau tajam pada jenazah Soetrimo. Untuk memastikan penyebab kematian Soetrimo, tim forensik telah melakukan pemeriksaan dalam serta mengumpulkan sejumlah sampel untuk pemeriksaan lanjutan. Tim forensik juga mengupayakan proses identifikasi dan juga mencari penyebab kematian secara lengkap dengan pemeriksaan DNA. Kami melakukan pemeriksaan diantaranya yaitu adalah pemeriksaan histopatologi. Nah, nanti akan dilakukan oleh dokter spesialis patologi anatomi. Pemeriksaan toksikologi, yaitu untuk mencari apakah adanya racun dan sebagainya. Nanti akan dilakukan oleh lapor ya, puslapor. Sedangkan yang terakhir, kami tetap mengupayakan untuk proses identifikasi dan juga untuk mencari penyebab kematian yang lebih lengkap, yaitu dengan pemeriksaan DNA. Sehingga sampai saat ini proses untuk finalisasi masih tetap berlangsung, menunggu sampai hasil dari pemeriksaan laboratorium tersebut, yaitu pemeriksaan histopatologi, pemeriksaan toksikologi, dan pemeriksaan DNA. Hasil forensik dari pembongkaran makam Soetrimo, pegawai di rumah ex-Jampitsus Febri Adriansyah, masih ditunggu. Diperkirakan hasilnya bisa memakan waktu 2 pekan.
Sambil menunggu hasil tersebut, sejumlah pertanyaan pun muncul mengenai apa saja yang sebenarnya dapat diungkap melalui pemeriksaan forensik dan seberapa penting hasilnya bagi proses penyelidikan. Kita akan membahas bersama Budi Sampurna, anggota tim media dari Perhimpunan Dokter Forensik Mediko Legal Indonesia, dan Susno Duaji, ex-Kabareskrim periode 2008 hingga 2009. Selamat malam, Prof. Budi. Pak Susno. Selamat malam, Bu. Terima kasih sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. Saya ke Prof. Budi. Dalam proses pembongkaran makam, pemeriksaan ulang jenazah Soetrimo, ini hal krusial apa yang sedang dicari untuk jadi bagian dari proses penyidikan kasus ini, Pak Prof. Budi? Ya, terima kasih. Intinya sebetulnya apa yang akan dilakukan oleh dalam ekshumasi ini adalah melakukan pemeriksaan jenazah. Yang pertama mengidentifikasi atau mengkonfirmasi identitasnya betulkah yang seperti yang disantumkan di dalam nama yang sudah kita sebut-sebut, yaitu Pak Soetrimo ya. Dan kemudian yang kedua tentu saja kita mencari tahu tentang sebab kematian, karena titik pangkalnya adalah sebab kematian ini, karena dari sebab kematian itu dan beberapa tambahan-tambahan yang nanti kita bisa peroleh, itu bisa kita memperoleh gambaran apa yang sebenarnya telah terjadi gitu ya. Dan itu yang mengakibatkan bisa dilakukannya penyidikan lanjutan. Nah, monggo silakan. Dan kalau proses ini Pak Susno, kita kan masih mencari tahu ada tidaknya unsur pidana dalam penyelidikan yang dilakukan. Nah, seberapa penting, seberapa kuat nanti hasil forensik ini bisa jadi penunjang untuk menentukan ada tidaknya tindak pidana, Pak Susno? Pak Susno, maaf masih di mute. Mohon di-unmute terlebih dahulu. Ya. Sangat penting, ya. Karena yang paling utama, karena kan di praduganya meninggal tidak wajar. Nah, itu harus dibuktikan. Meninggalnya itu alamiah, ya, atau tidak wajar. Ya, kalau tidak wajar itu apakah ada sebab dari orang lain, misalnya memasukkan sesuatu makanan atau melukai dan sebagainya. Ternyata hasil visum luarnya sudah dijawab kalau dari luka tidak ada. Baik luka benda tumpul, benda tajam, ya itu tidak ada. Tinggal dari dalam tubuhnya. Apakah ada zat dari dalam tubuh yang menyebabkan kematian? Nah, ini yang paling tahu itu bukannya penyidik Polri, tetapi adalah dari pakar forensik, ya, kedokteran forensik. Mereka lah yang akan menyelidiki dari dalam organ tubuh, maka diambil sampel-sampelnya untuk dibawa ke laboratorium. Nah, itulah yang akan menentukan apakah ke depan penyidikan ini lanjut atau dihentikan gitu. Ya, dan mengingat kalau kita lihat kondisinya saat ini, karena ini sangat penting tadi yang Pak Susno sampaikan, Prof. Budi, kalau kondisinya sudah 3 pekan lebih, bagaimana bisa menjelaskan bahwa akan berpengaruh atau tidak kepada validitas hasil atau untuk menentukan penyebab kematian korban dari proses ekshumasi dan juga pemeriksaan forensik ini, Prof. Budi? Ya, sebetulnya soal waktu memang penting ya. Tetapi waktu itu pentingnya dikaitkan dengan sebetulnya racun apa kalau kita kaitkan dengan racunnya. Atau bagaimana keadaan jaringannya. Sudahkah busuk dan seterusnya. Jadi itu yang akan mempengaruhi. Nah, bayangkan kalau nanti ternyata kita sudah mengambil jaringannya dan jaringan itu masih bisa kita periksa, karena pemeriksaan histopatologi itu seringkali bisa memperoleh atau menemukan penyakitnya ya. Sedangkan pemeriksaan toksikologi untuk racun tadi itu dengan sekali pemeriksaan atau beberapa pemeriksaan yang kemudian diikuti dengan pemeriksaan lanjutannya itu bisa menemukan zat apa sebetulnya yang sangat mungkin menjadi penyebab kematiannya. Jadi kalau itu sudah ditemukan, nah tinggal kita mencari masuknya lewat mana dan kemudian kita mencari kemungkinannya atau adakah kaitannya dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya tadi berkaitan dengan korban tadi ya. Kira-kira seperti itu, Bu.
Prof Budi, kalaupun histopatologi dan toksikologi dilakukan dengan ada jedanya 3 pekan ini, apakah bisa memengaruhi kualitas hasilnya? Misalnya, apakah ada kekhawatiran kalau ada jenis racun tertentu yang tidak bisa terdeteksi dalam waktu yang sudah lewat? Ataupun histopatologi, apakah ada kualitas sampel yang bisa jadi tidak bisa dideteksi dengan maksimal dengan adanya jeda waktu tadi? Ya, betul sih, yang itu tetap betul ya, bahwa waktu memang berpengaruh. Kalau misalnya kita bicara tentang penyakit, maka kalau jaringan itu sudah membusuk lanjut, maka pemeriksaan yang kita lakukan belum tentu bisa menemukan penyakit yang tepat apa gitu ya. Begitu juga kalau kita mengingat kaitannya dengan racun, maka juga ada memang beberapa racun tertentu yang sudah bisa terdestruksi karena pembusukan itu atau karena waktu yang terlalu lama gitu ya. Jadi itu bisa mengakibatkan kerusakan-kerusakan racunnya gitu. Nah, dalam kondisi seperti ini, Pak Susno, ini kan tentu jadi tantangan juga. Nah, apa yang biasanya bisa dilakukan penyidik kalau hasil forensik misalnya tidak bisa mengungkap secara detail penyebab kematian korban akibat ada jeda waktu atau tidak bisa terbaca sampelnya dengan baik, itu seperti apa, Pak Susno? Iya, dari hasil daripada forensik ini ya akan termasuk juga akan memeriksa ya semua jaringan sehingga bisa ditentukan pertama wajar atau tidak wajar meninggalnya, kedua bisa juga kan tadi itu kan ada patologi itu penyakit ya. Apakah dia meninggal karena penyakit gitu. Nah, jadi kalau meninggal karena penyakit berarti meninggalnya itu kan wajar gitu kan. Karena sakit itu sifat manusia sakit. Tapi kalau meninggal bukan karena sakit gitu, inilah yang akan menjadi masalah. Misalnya karena racun, maka tadi kan racun itu masuk lewat mana gitu. Nah, masuknya apakah karena disuntik atau apakah karena lewat makanan. Nah, ini tugas penyidik. Jadi tugas penyidik itu hanya melanjutkan hasil daripada kedokteran kehakiman atau kedokteran forensik. Apa yang didapat oleh kedokteran forensik itulah yang akan dilanjutkan. Kalau ternyata meninggalnya wajar, maka lanjutannya adalah penyidikan dihentikan. Tapi kalau ini meninggalnya tidak wajar sebab racun, maka ini berlanjut ke penyidikan siapa yang memasukkan, mengapa memasukkan. Jadilah dia sebagai tersangka gitu. Jadi sangat penting ini. Oke, tapi artinya dihentikan atau tidaknya penyidikan harus diungkap dari hasil forensik ini ya, hasil penyebab kematiannya itu apa? Apa yang jadi penyebab kematian Soetrimo? Apakah wajar karena penyakit atau apa? Begitu ya Pak Susno? Ya begitulah, karena yang bisa menentukan kematian itu hanya dokter forensik. Polisi nggak bisa gitu. Jadi polisi hanya berpedoman kepada hasil visum dan hasil visum luar maupun visum dalam. Kalau Pak Susno melihat ini kasus yang sulit untuk diungkap atau tidak sebenarnya? Sesaat lagi jawabannya di Sapa Indonesia Malam. Kami segera kembali. Isoplas Koko, minuman isotonik seenak kelapa Thailand. Manis, seger, excellent hydration. Mau? 7 ionnya cepat diserap. Hidrasi cepat, jaga performa. Isoplas Koko, cobain dari Wings Food. Tuh, tiap hari minta biskuit. Aku percayanya Roma Kelapa. Ada vitamin B, E, dan kalsium. Gurih manisnya asli kelapa. Nutrisinya pasti. Kalau enaknya Terbukti. Pasti Roma Kelapa. Aduh, sakit pinggang minum Oskadon SP. Aduh, nyeri keram kemas kesemutan. Minum Oskadon SP Nero. Oskadon SP dan Oskadon SP Nero aktif redakan nyeri tanpa ngantuk. Oskadon SP, let's go Panceroye. Kita anak Energen. Sukses dimulai dari sarapan bergizi lengkap. Energen, sarapan bergizi lengkap pilihan Alo Dokter. Ayo minum Energen. Kita anak Energen. Tahu nggak kenapa Le Mineral seperti ada manis-manisnya? Saya lihat sendiri pabriknya. Le Mineral, air pegunungan asli, kaya akan mineral alami. Mineral inilah yang bikin airnya kayak ada manis-manisnya. Le Mineral.
Mie sedap, favorit semua flavor you want in a noodle. Sedapnya berkualitas. Sedap banget. Bold, rich in every slurp. One slurp and you'll get it. Pedas banget. Wow. Mie sedap, favorit saya, favorit semua dari Wings Food. Wah, Isoplas Koko. Minuman isotonik seenak kelapa Thailand. Manis, seger, excellent hydration. Mau? 7 ionnya cepat diserap. Hidrasi cepat, jaga performa. Isoplas Koko. Cobain dari Wings Food. Saya juga mengadakan sayembara. Siapapun yang bisa menunjukkan ijazah asli SMA Mas Gibran, saya akan berikan hadiah 100 juta rupiah. Ini adalah pansos semata, ya. Dia melakukan manuver-manuver untuk bisa bagaimana memakzulkan Mas Gibran. Rossi, pukul 8:30 malam ini, live di Kompas TV. Kembali di Sapa Indonesia Malam, saya lanjutkan Pak Susno. Kalau misalnya nanti sampel hasil dari forensik menyatakan bahwa tidak bisa terdeteksi secara pasti apakah ada atau tidaknya unsur pidana, apakah penyelidikan ini otomatis dihentikan atau tidak, Pak Susno? Ya, hasil forensik ini sangat penting ya. Sebagaimana saya katakan tadi, kalau misalnya terbukti ada suatu zat yang menyebabkan kematian, maka penyidikan berlanjut untuk mencari tersangkanya. Kalau penyidikan hasil forensik menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak ditemukan dan semua metode sudah dilakukan, sudah benar gitu, maka ini berarti dia meninggalnya wajar. Tetapi beda lagi misalnya, forensik menyatakan bahwa tidak bisa dideteksi. Nah, tapi itu dokter lah yang bisa menjawab. Nah, Pak Budi bisa menjawab nanti. Saya kira tidak mungkin lah kalau baru 20 hari, sebutkan sedikit pun pasti nanti kesimpulannya pasti ada. Ya. Apalagi di tanah dan sebagainya. Nah, ini porsinya dokter yang menjawab. Tapi alat bukti forensik ini adalah yang paling menentukan. Prof Budi, dengan tadi sejumlah kendala dalam praktik yang sudah biasa dilakukan, memang tidak mungkin tidak ditemukan petunjuk apapun lewat forensik ya, pasti akan ada petunjuk terkait dengan kondisi kematian korban. Kita balik malahan ya. Jadi tidak semua yang kita temukan itu akan betul-betul bisa memberikan penjelasan kepada kita tentang sebab kematiannya. Atau bahkan juga cara kematiannya. Kadang-kadang apa yang kita temukan tidak cukup untuk bisa mengatakan sebab kematian ataupun cara kematian, tetapi setidaknya dapat memberikan petunjuk buat penyidik untuk melakukan penyidikan lebih lanjut gitu. Dan ini juga menarik karena sebetulnya ini memperlihatkan bahwa Tuhan itu pandai, ahli gitu di dalam memberikan pada kita pembelajaran. Kita bisa memperoleh sesuatu yang tidak cukup langsung gampang gitu, tetapi harus kita kejar lebih dahulu baru mungkin nanti bisa ditemukan gitu ya. Jadi saya kira ada kemungkinan itu, misalnya saja kita ingin menemukan adanya racun, yang kita temukan adalah ternyata metabolitnya misalnya, atau bentuk lain dari racun itu yang sudah metabolisme sebagian gitu ya, atau jumlahnya begitu sedikitnya dan seterusnya, sehingga tidak mungkin kita bisa mengatakan itu bukan sebagai sebab kematian. Jadi kalau ada beberapa kemungkinan seperti itu, maka kita akan mendiskusikannya di dalam ini bersama dengan berbagai ahli yang lain yang terlibat di dalam itu untuk menganalisis dengan baik ya, bukan hanya analisis dalam arti dalam melakukan penelitian, pemeriksaan laboratorium, tetapi juga cara berpikir kita untuk bisa menemukan sebetulnya jalan ceritanya seperti apa. Nah, ini yang saya kira menarik karena Prof. Herku kalau nggak salah tadi siang juga sudah mengatakan ada kemungkinan kita menggunakan forensik epidemiologi, sehingga dia akan menggunakan probabilitas dipakai. Tapi ini sangat bagus untuk pada waktu kita melakukan penyidikan ya. Tetapi untuk kemudian pada saatnya untuk pembuktian di pengadilan itu yang harus kita yakini bahwa itulah yang terjadi betul. Itu yang saya kira menarik untuk disimak betul-betul oleh kita.
Ini menarik jadi ya Prof Budi, sekecil apapun probabilitas meskipun tidak langsung menyebutkan sebab kematian korban karena A dari hasil forensik, tapi probabilitas itu bisa dijadikan petunjuk untuk diolah, jadi petunjuk untuk penyidik untuk melihat apa yang terkait dengan kematian ini, begitu ya Prof ya? Ya, artinya penyidik harus mencari bukti-bukti lain yang memperkuat itu gitu. Nah, Dan itu yang akan menunjukkan nanti, oh akhirnya memang betul itu atau oh bukan itu dan seterusnya gitu. dilengkapi dengan 5 alat bukti di KUHP itu ya Pak Susno Betul. ya, itulah yang harus dikumpulkan oleh penyidik untuk menentukan ada tidaknya unsur pidana dalam kasus ini. Nah, kalau dari sisi Pak Susno sebagai ex Kabar Eskrim, sebenarnya untuk mengungkap kejanggalan di kasus kematian Sutrimo ini kasus yang mudah atau tidak? Apa kendalanya kalau Pak Susno lihat hingga saat ini? Iya, kalau dari segi alat pembuktian ya, untuk mencarinya gampang gitu. Kenapa gampang? Satu, kita nunggu hasil kedokteran forensik. Kedua, di antara 8 alat bukti menurut hukum acara pidana yang baru, itu kan sudah bisa dicari semua. Saksi katanya sudah 24 yang diperiksa. Ya. Kemudian kan handphone masih dalam pencarian. CCTV, kemudian ada lagi dari bajunya harus disita, bisa dicari DNA-nya juga. Kemudian sidik jari dan lain-lain itu bisa ditemukan. Sudah, artinya tidak terlalu sulit lah mencari itu. Makanya kita tunggu dari hasil forensik. Tadi ada 3 probability. Ya, probability pertama meninggal karena ada zat yang dimasukkan berarti itu pidana. Yang kedua, sama sekali tidak ditemukan, berarti itu dia akan mengarah kepada meninggal yang wajar. Ketiga, misalnya kalau tidak bisa dideteksi, itu lain dengan yang pertama dan yang kedua tadi. Kalau tidak bisa dideteksi, maka kita nanti akan mencari alat bukti lain. Tetapi tetap juga alat bukti forensik untuk dimintakan keterangannya, karena apa yang didapat dari forensik itu nanti dituangkan dalam suatu visum, namanya visum et repertum itu pro justisia. Dan dokter yang menangani, ahli-ahli yang menangani ini nanti kalau seandainya betul di luar alat bukti forensik ini ketemu ini dibunuh ya, maka pasti ahli-ahli forensik yang itu tadi akan diundang di pengadilan ya, untuk menyatakan tidak bisa dideteksian itu karena apa? Karena keterangan yang paling akurat itu adalah keterangan dari pakar-pakar forensik ini gitu. Kita tidak bisa menaksir apa ini. Nah, termasuk Pak Susno yang menarik juga saat keluarga bilang minta barang-barang milik almarhum dikembalikan. Sampai sekarang dengan barang yang belum dikembalikan, apakah ini perlu ditelusuri lebih lanjut lagi siapa yang tidak mau mengembalikan dan apa kaitannya barang milik almarhum ini dengan kematian korban? Ya, kalau itu gampang nyarinya ya, karena gampang. Kalau ini sudah masuk dalam tahap penyidikan, Polri akan mengatakan upaya paksa, yaitu penyitaan. Jadi orang-orang yang dicurigai oleh pihak keluarga menyimpan barang itu akan dipanggil oleh Polri ya untuk diperiksa kesaksiannya, dan periksanya sudah pro justisia ya. Kemudian barang yang ada di dia akan disita. Kalau misalnya katanya hilang, maka dia harus bertanggung jawab menghilangkan barang bukti. Bisa juga kena menghambat jalannya pemeriksaan atau penyidikan. Gitu. Itu udah urusannya penyidik itu. Karena sekarang tahapnya udah masuk tahap penyidik, ya, penyidikan. Tahap penyidikan itu sudah masuk upaya paksa. Gitu. Ya, dan ini fase-fase yang sangat krusial untuk membuktikan apakah ada kejanggalan atau tidak, apakah ada pidana atau tidak. Prof Budi, kalau dari sisi Prof, sebenarnya dalam fase-fase ini apakah ada semacam golden time? Sampai di titik mana memang pemeriksaan terhadap jasad korban ini atau jasad almarhum ini bisa betul-betul maksimal dalam menentukan setidaknya menuju ke sebab kematian korban atau petunjuk menuju ke sebab tersebut? Ya, saya kira dilihat dari manapun kita akan bisa mengatakan bahwa golden time-nya tadi berapa lama yang terbaik untuk melakukan pemeriksaan atau mencari bukti, maka itu dilakukan seawal mungkin ya. Pada kasus kita ini semakin dekat dari
peristiwa kejadiannya itu semakin baik sebetulnya. Nah, yang pada kasus kita ini kan memang kesulitannya adalah bukan dari sejak ditemukan sampai kemudian muncul ada dugaan sesuatu, itu sudah butuh waktu tadi. Ya. Sehingga waktu-waktu itu memang nggak bisa kita salahkan siapapun siapa yang harusnya mempercepat itu ya, karena peristiwa itu sudah terjadi. Nah, tetapi saya kira begitu kita pada tahu itu, saya kira kemudian polisi sudah melakukan gerakan dengan saya kira cukup cepat lah ya untuk bisa melakukan atau memerintahkan suatu ekshumasi untuk memperoleh bukti-bukti yang baik tadi ya. Saya kira itu. Ya, kalau dari Pak Susno, dalam kondisi seperti ini, artinya kan penyidik harus cermat betul bagaimana kondisi korban dan seberapa bisa sebanyak mungkin mengumpulkan alat bukti. Tantangan terbesar dalam kasus ini apa kalau yang Pak Susno lihat? Ya, tantangan yang terbesar adalah kesulitan untuk mengadakan ekshumasi karena keluarga belum memberikan persetujuan, kan? Tetapi alhamdulillah kan beberapa hari yang lalu keluarga sudah melapor ke Polres dan juga rela untuk diekshumasi. Itu bagus sekali. Sebenarnya jalan keluar kalau seandainya tetap ngotot tidak mau diekshumasi, ada langkah hukum yang berikut menurut hukum acara kita yang baru, yaitu Polri bisa mintakan penetapan pengadilan. Tapi sekarang semua sudah lancar, jadi kita berharap adalah semoga hasil ekshumasinya adalah yang keluar dan akurat. Dan harapan kita selaku publik ini ya, saya udah jadi publik sekarang ini, udah bukan lagi. Kita harus menerima apapun hasil ekshumasi ini. Harus menerima. Jangan sudah terpengaruh di sini bahwa ini harus ekshumasi. Ini adalah metode yang sangat-sangat ilmiah dan berlaku universal dan melibatkan berbagai disiplin ilmu kedokteran. Ini kita yakin akurat lah. Ya. Kalau dari Prof Budi ya tentu kita harus berpegang nanti apapun hasil forensiknya kita menerima. Nah tapi dalam kasus ini misalnya ada petunjuk awal mulut korban ditemukan dalam kondisi berbusa. Kondisi fisik apa sih sebenarnya yang bisa diketahui atau yang bisa merujuk kepada ini meninggalnya tidak wajar atau ini meninggalnya karena penyakit dengan ciri-ciri tersebut, Prof Budi? Ya, tadi sebenarnya agak terputus jadi nggak kedengaran yang depannya. Oke, saat korban ditemukan dalam kondisi mulut berbusa, apakah ini bisa dimasukkan dengan kondisi kejanggalan, dikategorikan kondisi kejanggalan atau harus diperiksa lebih dalam lagi? Seperti apa itu, Prof? Ya, ada baik penyakit maupun keracunan ataupun satu trauma tertentu juga bisa mengakibatkan itu ya. Misalnya saja asal trauma itu mengakibatkan adanya udem paru, sembabnya paru, atau adanya cairan ataupun benda lain semacam slime gitu yang ada di dalam saluran napas dan itu mengakibatkan dia sesak nafas dan itu menimbulkan kemudian busa halus tadi ya. Jadi itu bisa karena penyakit, bisa juga karena trauma, bisa juga karena keracunan tadi. Ya. Nah karena itu kita harus menunggu hasil sesegera mungkin agar hasilnya valid, tidak ada menduga-duga dengan kondisi ini. Yang paling penting juga untuk menentukan ada tidaknya unsur pidana dari kematian ex-pegawai Jampitsus Sutrimo. Terima kasih Prof Budi Sampurna, anggota tim media dari Perhimpunan Dokter Forensik Mediko Legal Indonesia dan Pak Susno Duaji, ex-Kabareskrim periode 2008-2009. Selamat malam. Terima kasih Mbak Selamat malam Pak Susno.